Halo guys, kembali lagi dengan Raid Channel. Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu setia nonton video-video di channel ini. Dan untuk teman-teman yang baru mampir ke channel ini, alangkah baiknya teman-teman tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga share sebagai bentuk dukungan teman-teman terhadap channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan langsung saja gas raja pemborosan. Oke, di video sebelumnya Jinglong menghadiri sebuah acara. Namun di acara tersebut Jinglong malah dibully habis-habisan guys. Dan karena kecewa, Jinglong memutuskan pergi dari tempat itu. Namun saat Jinglong dan Liu sedang berjalan, Muang memanggil-manggil Jinglong. "Kakak Jinglong, tunggu aku." "Ang, kenapa kamu tidak tinggal di sana lebih lama?" tanya Jinglong. "Ah, sudahlah, cukup. Aku sudah tidak tahan melihat mereka menyebutmu pecundang." "Ah, kau memang saudaraku yang baik," ucap Jinglong sambil tersenyum dan berbicara dalam hati. Tadi sangka anak yang dulunya ngompol di rumahku ternyata punya pendirian. Begitupun dengan Muang. Muang pun berbicara dalam hati. Walaupun dekat, kamu bicara sembarangan lagi, aku akan menutup mulutmu karena fitnah," ucap Muang dalam hati. Kemudian melihat kereta BMW milik Jinglong, Muang pun tertarik dan meminta Jinglong untuk mengajaknya naik ke kereta BMW tersebut. Dan di perjalanan, Muang tak henti-hentinya memuji kereta BMW milik Jinglong. Mereka pun terus mengobrol hingga akhirnya Muang menyinggung tentang pedang besar. "Hah, dari mana kau tahu?" tanya Jinglong. Dan ternyata si Lin Peng lah yang memberitahu Muang. "Ah, sial, dia tidak bisa menjaga mulutnya. Setelah pulang aku akan siksa dia," ujar Jinglong dalam hati. Kemudian Muang berkata, "Kak Jinglong, kakak adalah kakak terbaik. Bawa aku buka mata dong." Boleh, asal kamu punya tubuh yang kuat," jawab Jinglong. Muang bercerita, Jenderal dinasti Ming ada 3, tapi Deng Yu sudah meninggal dan putranya Deng Zhen mendapatkan gelar Wei Gugong. Dan karena dia menikahi cucu dari Lin Sanchang, kemudian Lin Sanchang dinyatakan bersalah tanpa sebab dan Deng Zhen juga ikut dihukum mati. "Dan aku dengar kau akan menikah dengan Peng Xiaoru. Kakak, lebih baik orang seperti kita lebih baik sendiri daripada memutuskan pasangan yang salah," ucap Muang. "Ya, kau benar. Aku juga berniat membatalkan pernikahan ini. Tapi ayahnya..." Sebelum Jinglong menyelesaikan bicaranya, tiba-tiba Liu datang dan bilang, "Tuan muda, gawat. Supirnya mabuk perjalanan." "Hah? Astaga, sekarang mobil ini akan menjadi kendaraan otomatis lagi," jawab Jinglong. "Hah? Kendaraan otomatis? Apa itu, Kak?" tanya Muang. Kamu akan segera tahu," jawab Jinglong. Kemudian singkat cerita mereka pun sampai di tempat ya. Nah, mereka berdua terlihat letih capek ya. Wajahnya lesu karena dibawa ngebut oleh si BMW Jinglong. Kau tidak mau masuk dulu?" tanya Jinglong. Tidak, aku nggak enak kalau bertemu paman saat penampilanku seperti ini," jawab Muang. Baiklah, kalau begitu nanti jika kau datang ke rumah, akan kuberi makan kau, rudal bawahku," ucap Jinglong. Dan dengan wajah kebingungan, Muang pun menjawab, "Kok seperti itu? Seperti ada yang aneh dengan kata-katanya." Nggak apa-apa." Jangan kau pikirkan tentang hal itu, hal sepele seperti itu," ucap Jinglong. Oke." Dan sambil ternguyung-nguyung, si Muang ini berkata, Kak Jinglong bilang ingin memberi aku makan bagian bawah. Dan dia pun baru sadar apa yang dimaksud oleh Jinglong. Dia pun teriak, "Astaga, Kak Jinglong, kau ingin menodaiku?" Hahaha, Jinglong menjawab dengan tertawanya. Kemudian Jinglong baru sadar, tidak melihat Liu. Di mana Liu? Dan ternyata Liu sedang asik muntah guys, karena dia mabuk kendaraan. "Tuan, kereta otomatismu terlalu menegangkan. Aku mabuk." Lalu Liu ditampar oleh Jinglong. "Aku bilang jangan irit uang, cari kusir yang bagus. Cari kusir yang bagus dan kuda yang terbaik. Dan nanti ganti rodanya dengan yang ada seblekernya." "Tuan, apa itu sebleker?" tanya Liu. Sudahlah. Aku jelaskan pun kau takkan mengerti. Nanti aku akan menggambarnya dan kau carikan saja pengrajin untuk membuatnya." Kemudian tiba-tiba ayahnya Jinglong datang seperti biasa ya, muncul dengan tiba-tiba. "Ayah, sudah kubilang jangan muncul tiba-tiba. Apa kau ingin menakutiku sampai mati?" tanya Jinglong. Anakku, ikut aku. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu," ucap ayahnya. "Ayah, kalau kau bicara jangan taruh lampu di bawah wajahmu. Kau menakutkan seperti hantu," jawab Jinglong. Baik-baik anakku yang paling benar," jawab ayahnya. Kemudian mereka pun pergi ke perpustakaan. Ayahnya pun menanyakan perihal pertemuan di kediaman Wei Gugong. Jinglong pun bertanya, "Apa kau memanggilku hanya untuk membicarakan hal itu?"
Apa mereka menyalahkanmu? Tanya ayahnya. Hah, bagaimana kau tahu? Ah, memangnya di dunia ini apa yang kau tidak tahu? Mendengar itu pun Jinglong terkejut dan langsung menendang ayahnya dan bilang, kau jangan berpura-pura. Maksud ayah tentang Haiju. Aku tahu, aku mengerti tentang mereka, jawab ayahnya. Yang ternyata Su Haiju itu menginginkan berkelompok dengan keluarga Li. Namun semakin berkelompok, maka semakin dekat mereka dengan kematian. Dan ternyata semua keluarga elit dinasti Ming itu telah dimonopoli oleh kekaisaran, sehingga sedikit saja terlalu menonjol akan menimbulkan kecurigaan kaisar dan berakhir dengan kematian. Dan sebab itulah Jinglong harus menjadi pecundang untuk menghindari kematian. Dan karena hanya jadi pecundang, maka Jinglong dianggap anak yang paling berbakti oleh ayahnya. Yang intinya, ayah Jinglong tidak setuju dengan Jinglong kalau mau bergabung dengan kelompok bangsawan itu. Ayahnya pun meminta Jinglong untuk tetap menjadi pecundang. Namun saat itu juga tiba-tiba Liu muncul dan berkata, Tuan muda, kita dapat uang. Kita mendapatkan ratusan ribu dari investasi. Dan orang-orang di Beijing bilang bahwa Tuan adalah orang paling jenius di dunia bisnis. Baguslah, jawab Jinglong. Namun tidak dengan ayahnya. Ayahnya pun langsung pingsan mendengar kabar tersebut. Karena dia takut kalau kejeniusan Jinglong diketahui oleh kaisar. Ayah, kau kenapa? Tanya Jinglong. Jangan pedulikan aku. Kalau kamu tidak jadi pecundang, sama saja kau akan membunuhku, jawab ayahnya. Lalu Liu dengan polosnya berkata, ini hubungan ayah dan anak yang sangat baik, sungguh mengharukan. Dan dengan serentak, mereka pun menjawab, di mana letak keharuannya? Ayah, mencari uang itu bukan hal yang buruk. Dan keluarga Li juga tidak berurusan dengan militer, ucap Jinglong. Dan ayahnya pun berkata, ya walaupun begitu, aku jadi teringat dengan ibumu yang sudah tiada. Ayah, jangan sedih, jawab Jinglong. Tidak, aku tidak sedih. Aku malah senang. Jinglong pun heran dengan kata-kata ayahnya. Hahaha, tidak heran, kau adalah benihku, jadi pecundangmu juga sangat luar biasa. Anakku, di mana gelas yang kau pegang? Gelas? Lalu ayahnya pun baru sadar bahwa gelas itu ada di kepalanya. Panas, teriak ayahnya yang kepanasan. Ayah, bertahanlah, kau jangan mati dulu, kau masih harus membantuku membatalkan pernikahan, ucap Jinglong. Kemudian situasi pun sudah terlihat tenang kembali. Intinya, kau harus menjauh dari anak-anak jenderal militer di masa depan. Dan pernikahan dengan keluarga Qi juga kurasa tidak perlu dilakukan. Jinglong pun mengiyakan nasihat ayahnya. Kemudian Xin pun berpindah memperlihatkan Jinglong yang sedang memikirkan masalahnya. Namun tiba-tiba Qi Baishi datang dan membuatnya terkejut. Kemudian Qi Baishi membujuk Jinglong untuk memberikan sabun batang dengan iming-iming akan mengajarkan adiknya yaitu Luan Yu agar bisa memasak nasi untuk Jinglong. Jinglong pun kesal dan langsung meninjunya. Sial, kau memakai trik yang sangat murahan. Kau gunakan gadis cantik. Aku tidak akan terjebak, ucap Jinglong. Tuan, kau sangat hebat. Kau bahkan berani memukul putra jenderal militer, ucap Liu. Namun ternyata di sana juga ada banyak putra militer yang lainnya. Kalian ingin apa? Tanya Jinglong. Dan ternyata mereka semua ingin diajak berbisnis oleh Jinglong. Mereka pun terus-menerus memujuk Jinglong. Sampai-sampai Jinglong ketakutan dan berlari. Namun saat mereka merasa sudah aman, tiba-tiba ada yang menepuk pundak Jinglong. Dan Jinglong pun dengan gercepnya memegang tangannya. Namun saat berbalik, Jinglong pun terkejut karena yang datang adalah tunangannya, Peng Sisi. Peng Sisi, untuk apa kau ada di sini? Tanya Jinglong. Namun saat dia hendak mau menjawab, ada pelayan yang datang. Nona, kamu mau kemana? Aku mencarimu kemana-mana. Dan dia melihat Jinglong dan Peng Sisi. Apa yang kau lakukan pada nonaku? Tanya pelayan Jinglong. Astaga, Liu. Jinglong memanggil Liu. Yang lanjut, Liu memelintir tangan pelayan wanita itu. Wah, Liu, kau sangat hebat, ucap Jinglong. Tentu saja, aku ingin menjadi kesatria ke depannya, ujar Liu. Dan tanpa diduga wanita itu pun melawan. Saat hendak mengelak, Liu pun tidak sengaja memegang bukit bobanya, guys. Aduh, ayah wainya si Liu. Ucap pelayan wanita itu. Maaf, aku tidak bermaksud, ucap Liu. Dasar cabul, ayo bertarung denganku, ucap wanita itu. Kemudian kita diperlihatkan ke Jinglong dan Peng Sisi. Tuan Li, bisa aku pinjam sebentar? Pinjam? Dan sambil tersenyum, Jinglong menjawab, kalau gitu Nona ingin pinjam film berkuda atau berjalan? Apa maksudmu? Aku tidak mengerti, ucap Peng Sisi. Bukan apa-apa.
Cepat katakan, jawab Jinglong. Mengenai pernikahan, aku ingin bilang... Namun saat mendengar kata pernikahan, Jinglong pun langsung berlari menjauhi Feng Sisi. Jinglong, kau sangat menyebalkan, teriak Feng Sisi dengan kesal. Jinglong hanya tersenyum. Dan seret, tiba-tiba Sisi mendekat dan berkata, apakah aku jelek? Tidak, setelah diperhatikan kau cukup cantik. Terus apa aku bodoh sehingga tidak sebanding denganmu? Seluruh Beijing pun tahu kalau Nona itu jenius. Lalu kenapa kau menolak menikah denganku? Aku, jawab Jinglong kebingungan. Jinglong, walaupun orang-orang bilang kalau kau adalah pecundang, tapi aku tahu kau bukan orang seperti itu. Lagi pula kita sudah bertunangan dan aku sudah menganggap diriku sebagai keluarga Li, ucap Feng Sisi. Tapi tidak ada tapi. Lalu celepot, guys. Adegan yang kita tunggu-tunggu akhirnya, guys ya, ditampilkan. Pelayan Feng Sisi pun terkejut. Nona, Liu pun berkata, wah, tuan muda dicium. Tak disangka. Ciuman pertamaku direbut oleh wanita dari dinasti Ming, ucap Jinglong dalam hati. Lalu Sisi pun pergi dan berkata, bulan depan aku tunggu kau menikahiku. Tidak boleh. 10 keturunanku akan dihukum mati, teriak Jinglong yang frustasi. Kemudian setelah itu Liu pun memanggil tuan muda. Namun pas melihat Liu, apa yang kau lakukan? Dan terlihatlah Liu yang sudah compang-camping setelah guys ya, dengan wanita pelayan itu. Liu, aku kira kau bertarung hidup dan mati dengannya, tapi kau malah bersenang-senang, ucap Jinglong. Kemudian Liu pun berkata, tuan, kau sudah semakin hebat. Aku rasa ini akan menggemparkan wanita-wanita di seluruh ibu kota. Mendengar itu pun Jinglong khawatir. Namun saat sedang membicarakan masalah itu, tiba-tiba ada orang yang datang dan bilang, Kaisar ingin bertemu denganmu. Hah? Apa? Kau bilang Kaisar? Jawab Jinglong yang terkejut.